berselang lama ini keduanya sampai di perempatan Jalingkut yang jalannya masih padat. Tempat itu BUMN menghentikan kendaraannya karena merasa aneh dan bingung. Di sekelilingnya gelap dan hanya dari kejauhan itu terlihat lampu-lampu. Pak, kok saya merasa aneh dan bingung sih. Kita itu ke arah mana ini? Tanya lebih BUMN ke penghulu. Ke sana. Penghulu ini sambil menunjukkan ke arah. Itu di sana itu ada lampu-lampu terang. Berarti itu ke kota. Jawab penghulu. Iya Pak. Apa bukan ke arah sana? Di sana juga ada lampu-lampu dan menyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Dulur, kembali lagi di channel Romet Ngeromya Medeni. Bersama saya Guntur Saketi. Di segmen kali ini kita tidak menghadirkan narasumber. Jadi kisah kiriman ini adalah kiriman dari warga yang kirim ke email kami. Nanti bisa lihat di bawah ini. Kisah kiriman ini berasal dari warga Kabupaten Brebes. Jadi kiriman ini diberi judul Disesatkan Lelembut Jalingkut Brebes. Kisah misteri ini dialami oleh seorang lebay di sebuah daerah di Kabupaten Brebes. Ya, bisa sebut saja namanya Lebay Oman. Sebelum melanjutkan kisahnya, Romet jangan lupa like, komen, dan share video-video kami. Jadi sudah 10 tahun ini Kang Omen menjadi lebay dan mendapatkan tugas di daerah pesisir utara Brebes. Pasti kalian tahu kalau di daerah pesisir itu kisahnya serem-serem. Kisah nyata ini dialami lebih BUMN sekitar tahun 2018 silam. Oh ya, Lebay Oman, bukan Lebay BUMN. Kala itu di wilayah Brebes tengah dibangun sebuah jalan baru yang melintasi di pesisir utara yang dikenal dengan sebutan Jalan Lingkar Utara atau Jalingkut. Di tahun 2018 Jalingkut masih dalam pengerjaan. Kondisinya sudah terbentuk memang, jalan lebar tetapi masih lapisan tanah dan belum sebagus seperti sekarang inilah. Saat itu kalau malam hari masih gelap gulita dan tidak ada orang satupun yang berani melintas ke Jalingkut karena memang lokasinya serem bagi masyarakat pesisir Brebes. Pasti tahu kondisi Jalingkut saat itu. Meski berupa tanah, masyarakat sudah menggunakan jalan ini menuju untuk ke tambak atau ke areal persawahan yang berada di sekitar Jalan Jalingkut. Jadi jalan ini memang membelah areal tambak dan persawahan. Jadi mulai dari Brebes sampai di Kota Tegal. Jalan ini memang dibuat untuk mengurai kemacetan di wilayah Brebes Kota, kemudian di Kota Tegal.
Di suatu hari di tahun 2018, Lebih Oman bersama penghulu ini mendapatkan tugas untuk menikahkan warga di 6 lokasi. Di tradisi Jawa memang kalau bulan-bulan tertentu banyak orang hajatan. Jadi ketika mungkin ada tanggal-tanggal yang yang di Jawa memang baik untuk menikah, sehingga banyak orang yang mengambil waktu ini untuk menikahkan keluarganya. Kemudian mereka berangkat dengan berboncengan sepeda motor nih, kebetulan sepeda motor Beat, dan Lebih Oman ini yang nyetir di depan. Keduanya berangkat siang hari sesuai jadwal yang diberikan oleh kantornya, dan tugas pertama Lebih Oman menikahkan warga di desa Kalikamal, ya sekitar berjarak 10 km dari pusat kota Brebes. Di lokasi itu semua berjalan lancar, dan setelah menikahkan di situ kemudian bergeser ke lokasi berikutnya yang berbeda desa. Di kegiatan ini di 2 tempat ini sampai jam 8 malam, dan tugas Lebih Oman dengan atasan ini belum selesai, karena tadi ada kita 6 titik ya, ada 6 titik, bahkan masih ada 2 titik tersisa ini. Meskipun bergerak ke lokasi keempat untuk menikahkan warga, berarti ke lokasi keempat ini di Duku Sigempol, Desa Randu Sangakulon. Kemudian prosesi akad nikah yang dipimpin atasan Lebih Oman ini berjalan lancar. Setelah berbincang-bincang dengan yang punya rumah, Lebih Oman ini pamitan, dan saat itu sudah sekitar jam 10 malam lah. Jam 10 malam, dan Lebih Oman sama atasan ini, penghulu ini, ya seperti biasa tradisi orang-orang Jawa. Biasanya penghulu juga mendapatkan istilahnya bingkisan lah dari tuan rumah. Kalau di daerah Lebih Oman ini disebut dengan berkat, mungkin di daerah lainnya juga sama lah, disebut berkat. Nah, lantaran masih 2 tempat lagi yang akan dituju, Lebih Oman karena bawa motor ya, dengan bawa motor kemudian ada 2 berkat, ini kan bawanya sulit ya. Akhirnya Lebih Oman ini berinisiatif untuk menaruh berkat ini di kantornya ya. Jadi pulang dulu ke kantor, kemudian nanti berangkat lagi. Ya sekitar, kalau dari lokasi pernikahan terakhir itu sekitar 15 menit lah. Sebenarnya tinggal lurus ke arah selatan, kemudian sampai di kantornya Lebih Oman dan penghulu ini. Setelah pamit kepada tuan rumah, Lebih Oman bersama penghulu menuju ke kantornya. Untuk ke sana itu bisa menempuh 2 jalur sebenarnya. Jadi karena keduanya ini mereka itu memburu cepat ya, memburu waktu, Lebih Oman memilih jalur kita melalui area tambak dan persawahan. Mereka pun melanjutkan menggunakan sepeda motor, ya memang jalannya berlubang. Jalan itu biasa digunakan warga memang untuk ke tambak dan ke sawah. Bisa juga tembus ke pusat kota, bahkan kalau saat ini bisa tembus ke gedung pemerintahan setempat. Sambil berbincang-bincang, Lebih Oman menyusuri jalan desa. Setelah menemukan pertigaan, sepeda motor berbelok kanan menyusuri jalan lintas tersebut. Selepas rumah warga yang terakhir di perbatasan area tambak, adanya memang gelap dan hanya mengandalkan lampu sepeda motor Lebih Oman.
yang akhirnya jadi penerangan di jalan itu. Mereka terus melajukan motornya dan tanpa disadari nih, sudah setengah jam mereka menaiki sepeda motor tapi tak kunjung sampai. Padahal kalau secara biasanya itu hanya 15 menit, tapi ini sampai dengan setengah jam juga belum sampai. Di tengah persawahan, Lebih Oman akhirnya menghentikan motornya karena sudah setengah jam kok belum nyampe nih. Jadi mereka sempat terhenti di tengah-tengah sawah. Kemudian Lebih Oman ini apa ya istilahnya, menyampaikan inilah ngobrol, Pak, kok ini bener nggak jalannya itu? Oh, nggak sampai ini kok, bentuknya juga beda nih jalannya. Ini tanya Lebih Oman ke penghulu, dia merasa aneh ya. Wah, ini salah jalan, mending putar balik aja, ucap penghulu. Tak berpikir panjang, Lebih Oman pun memutar balik motornya dan melanjutkan perjalanan. Sambil kembali berboncengan, keduanya mencuri jalan yang tadi yang gelap dan rusak. Namun tak berselang lama ini, Lebih Oman tersentak kaget lagi karena mereka kembali ke pertigaan Duku Sigempol yang tadi sempat dilewati. Lah Pak, kita kok sampai di sini lagi, kata Lebih Oman ke penghulu. Ya Be, Kok sampainya di sini lagi ya? Kalau ke sana kan rumah yang punya hajat. Timpal penghulu sambil menunjukkan arahnya. Jalan. Tadi kamu belok nggak? Ya Pak. Tahunnya Lebih Oman. Udah balik lagi Be. Tadi betul jalan. Kayaknya tadi sebentar lagi nyampe kok. Jadi karena dua orang ini bingung bolak-balik ke situ, akhirnya Lebih Oman menuruti permintaan atasannya ke jalan lurus yang kemudian nanti ke arah Jalikut. Kemudian sepeda motornya kembali melaju menuju tambak dan sawah. Tak berselang lama ini, keduanya sampai di perempatan Jalikut yang jalannya masih padat. Di tempat itu, Lebih Oman menghentikan kendaraannya karena merasa aneh dan bingung. Di sekelilingnya gelap dan hanya dari kejauhan itu terlihat lampu-lampu. Pak, kok saya merasa aneh dan bingung di sini? kita itu ke arah mana ini? Tanya Lebih Oman ke penghulu. Ke sana. Penghulu ini sambil menunjukkan ke arah. Itu di sana itu ada lampu-lampu terang. Berarti itu ke kota. Jawab penghulu. Apa iya Pak? Apa bukan ke arah sana? Di sana juga ada lampu-lampu dan menyala lebih terang. Timpal lebih. Di tempat ini keduanya sempat terlibat perdebatan menentukan arah. Bahkan mungkin sampai 5 menit ya mereka beradu argumen, namun mereka akhirnya sepakat untuk mengambil arah yang dituju oleh Lebih Oman. Sepeda Honda Beat pun kembali dipacu menjadi jalan yang berubah dan bergelombang. Lebih Oman tak merasa aneh, jalan yang dilalui kali ini benar, jalan yang dilalui benar. Begitu juga dengan atasannya, mereka melanjutkan motornya dengan kondisi jalan kanan kiri yang bilang. Setelah sekian lama menyusuri jalan yang gelap ini, keduanya terbilang sakit lagi karena kembali sampai di pertigaan Duku Sigempol. Jadi sudah muter-muter bagi beberapa arah, ternyata sampai lagi di pertigaan
pertigaan Dukuh. Pak, kok sampai di sini lagi? Wah, ada yang tidak beres ini, Pak. Kata Lebih Oman yang mulai sadar kalau dirinya itu lagi disesatkan, sehingga berputar-putar di jalan yang sama. Ya Be, sahut penghulu, berhenti dulu Be, kita atur nafas dulu, ini sih sudah tidak beres. Sambil dulu dalam istirahatnya itu Lebih Oman merasa aneh dan merinding karena tidak ada satupun warga yang melintas untuk ditanya. Untuk ditanya arahnya itu nggak ada warga yang melintas. Lebih Oman tetap berpikir positif karena kondisi sudah malam, tidak ada warga yang berani melintas di lokasi itu karena ya lokasi itu terkenal ya sangat dingin. Karena beberapa warga yang melintas itu juga pernah diperlihatkan sosok-sosok yang aneh. Padahal pada kondisi normal ya pertigaan itu kalau kami ya masih aktif. Oke, kita ambil jalan satunya saja, itu juga jalur utama, meski jalannya agak berputar. Ya betul Pak, kalau lewat jalan tadi bisa-bisa sampai subuh. Keduanya pun kembali melanjutkan perjalanan melalui jalan yang berbeda. Sebelum melanjutkan cerita, kita rehat dulu, minum kopi nih. Sebat dulu ya, sebat ya, biar ceritanya lebih menarik. Kita lanjutkan lagi. Jadi singkat kita, setelah melalui jalur yang sama itu, yang tadi mereka tidak mengalami hal-hal yang aneh lagi. Mereka akhirnya sampai di kantor yang ditutup. Setelah beberapa saat beristirahat di kantor, mereka kembali melanjutkan di itu berada di Kelurahan Pasar. Tapi keesokan harinya Lebih Oman ini menceritakan pengalamannya kepada teman-teman lebih lainnya. Dari cerita-cerita teman-temannya itu, Lebih Oman tersentak karena di jalan yang dilalui semalam adanya warga yang disasarkan atau diputar-putar di lokasi. Dari cerita teman itu, insiden yang dialami Lebih Oman karena sedang disesatkan dalam jalan itu. Jadi memang Lebih Oman itu tidak melihat sosok apapun di jalan-jalan itu, tapi memang dia disesatkan. Demikianlah cerita Kikir, kisah kiriman dari Sedulur Nomet. Jangan lupa like, komen, dan share video sebanyak-banyaknya. Dukung channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.